Halo, selamat datang kembali dalam kuliah perawatan mesin. Pada segmen ini kita akan belajar tentang beberapa definisi penting yang sangat diperlukan untuk menghitung reliability atau keandalan suatu mesin. Tujuan dari kita menghitung keandalan dari suatu mesin adalah untuk menentukan arah kebijakan perawatan sehingga keandalan mesin ini bisa kita pertahankan tetap tinggi dan lebih jauh lagi perusahaan bisa meminimalkan downtime atau waktu perbaikan mesin dan lebih jauh lagi eh, angka produksinya tinggi sehingga kerugian perusahaan akibat perawatan dapat diminimalkan sehingga perusahaan akan bisa memiliki daya saing yang tinggi. Nah, di bagian ini ada setidaknya 6 pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Ini merupakan panduan. Jika kita bisa menjawab semua pertanyaan ini dan kita mampu menjelaskannya, maka ini adalah ukuran bahwa kita sudah mengerti dengan bahasan pada segmen ini. Ya. Contoh, apa yang maksud dengan probability density function? Ya. Kemudian cumulative density function. Apa itu reliability atau keandalan? Ya. Apa yang dimaksud dengan failure rate atau laju kegagalan? Ya. Nah, jika kita bisa menjelaskan masing-masing dari ini dengan gamblang, maka kita dianggap sudah mengerti dari item-item tersebut ya. Kemudian ada metode parametrik dan non parametrik. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan probability density function dengan menggunakan kedua metode tersebut. Lantas bagaimana hubungan di antara beberapa item yang sudah disebutkan tadi? Bagaimana cara menyatakan reliability atau conditional reliability sebagai fungsi dari waktu? Ya. Dan yang terakhir adalah tentang distribusi Weibull, yang mana ini merupakan inti dari perkuliahan kita pada segmen ini. Ya. Distribusi ini menggambarkan pola kegagalan suatu mesin. Apakah mesin ini mengalami kegagalan di awal yang banyak, ya, atau mengalami kegagalan yang banyak di akhir. Nah, tentu dua pola yang berbeda itu membutuhkan arah kebijakan perawatan yang berbeda, gitu ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa distribusi Weibull ini merupakan distribusi yang perlu kita pahami untuk menentukan strategi kebijakan yang tepat. Ada 5 definisi yang akan kita bahas pada segmen ini. Ya, yang pertama adalah reliability atau keandalan. Ya, saya coba sederhanakan. Ya, reliability atau keandalan itu adalah ketersediaan. Ya, contoh, jika saya mempunyai suatu kendaraan, ya, misinya adalah mengantarkan saya dari rumah ke tempat kerja. Nah, kendaraan ini dikatakan andal jika kendaraan tersebut selalu berhasil mengantarkan saya dan tidak pernah mengalami mogok ya. Seandainya kendaraan tersebut mengalami beberapa masalah ya dalam kurun waktu 1 tahun, misalkan mengalami kegagalan 5 kali atau bahkan mungkin 10 kali. Nah, kita mengatakan bahwa keandalan dari kendaraan tersebut adalah rendah. Nah, dalam segmen ini kita menyatakan reliability atau keandalan ini sebagai probabilitas. Ya, jadi kemungkinan dari alat tersebut untuk sukses menyelesaikan misinya ya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan syarat operasi yang kita tentukan juga. Ya, misalkan syaratnya adalah mobilnya tidak mogok, remnya berfungsi dengan baik, AC-nya tidak mati misalkan ya. Nah, jika itu bermasalah ya, ada fungsi yang tidak terpenuhi, maka keandalannya itu berkurang.
Kemudian ada probability density function. Nah, ini menyatakan jumlah kegagalan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, ya, relatif terhadap jumlah populasi. Jadi kalau misalkan saya punya 10 kendaraan untuk keperluan bisnis misalnya, ya. Nah, 10 ini akan menjadi faktor pembagi, ya, agar nanti total probabilitas itu selalu 100%. Ya, jadi kemungkinan untuk gagalnya misalkan 20%, kemungkinan untuk suksesnya 80%. Nah, supaya satuannya menjadi persen itu perlu dibagi dengan total populasi di awal, yaitu 10. Nah, kemudian ada yang namanya failure rate atau laju kegagalan. Ini adalah jumlah kegagalan per satuan waktu. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu terjadi 2 kali kegagalan, berarti 2 kegagalan per tahun, ya. Nah, bisa juga saya bagi menjadi per bulan, ya. Jadi kalau tadi 2 kegagalan per tahun, maka laju kegagalannya itu secara rata-rata bisa saya katakan 2/12 kegagalan setiap bulan. Jadi 1/6 kegagalan per bulan. Ya, tentu angkanya tidak bulat, 1/6 unit begitu ya. Nah, tetapi 1/6 unit ini satuannya adalah 1/6 unit mobil, ya. Nah, biasanya kita normalisasi dibagi dengan jumlah awal. Jadi 1/6 dibagi lagi dengan jumlah kendaraan yang saya miliki di awal tahun, yaitu 10. Jadi 1/60 per tahun. Begitu ya. Jadi sudah normalize, ya, atau satuannya nanti bisa dikali 100%, nanti hasilnya menjadi persen. Ada yang namanya conditional reliability, ya. Nah, ini adalah probabilitas suatu peralatan, ya, untuk sukses menjalankan misinya setelah peralatan ini berhasil menjalankan misi sebelumnya, ya, pada periode sebelumnya tanpa mengalami kegagalan. Contoh begini, saya punya sebuah perusahaan dan di dalamnya ada 10 mesin, ya. Saya operasikan selama 4 tahun, tidak terjadi kegagalan sama sekali. Lalu entah bagaimana di tahun kelima perusahaan ini sebutlah dijual atau diakuisisi oleh pihak lain, ya, dan mereka menjalankan bisnisnya sebagai tahun pertama. Nah, dalam sudut pandang saya itu peralatannya memasuki tahun kelima, tetapi bagi perusahaan tersebut di dalam catatan manajemen mereka itu adalah tahun pertama. Nah, tentu keandalan dari peralatan tersebut menurut sudut pandang saya sudah turun, tapi bagi mereka itu adalah kondisi awal. Makanya bagi mereka, ya, reliability-nya itu akan memberlakukan conditional reliability karena barangnya itu barang-barang second hand yang sudah menjalani operasi dalam durasi 4 tahun tanpa gagal. Nah, kita akan nanti coba turunkan bagaimana perhitungannya. Dan yang terakhir adalah mean life atau umur rata-rata dari suatu peralatan sebelum mengalami kegagalan, ya, atau kita sebut sebagai expectation atau harapan, ya. Oke, supaya semakin paham saya berikan contoh di sini, ya, secara kuantitatif. Misalkan peralatan yang saya data di awal tahun adalah 110 unit. Nah, 110 ini bisa jadi merupakan jumlah mesin yang saya miliki, ya, pada tahun pertama, atau ini hanya sampel. Jadi sebetulnya saya punya 1000, tetapi yang saya data itu hanya 110. Alasannya apa? Untuk efisiensi tenaga, waktu, dan biaya pencatatan. Jadi
perekaman data yang kita lakukan itu tentunya memakan biaya, waktu, dan tenaga. Nah, tolong diingat 110 ini dikatakan sebagai ukuran sampel ya. Bisa jadi menggambarkan jumlah mesin yang kita miliki pada awal periode atau hanya sebagian saja. Jadi 110 itu hanya yang kita data. Yang sesungguhnya lebih banyak dari itu. Seiring berjalannya waktu, nah Anda perhatikan ini sumbu waktunya itu adalah periode. Jadi biasanya kita mengevaluasinya itu tahunan, maka sumbu X-nya ini adalah tahun. Ya. Kenapa ini satu dan ini periode? Biasanya kita melakukan pencatatannya itu di akhir tahun. Jadi ini adalah akhir periode 1 atau akhir tahun pertama, akhir periode 2 dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini adalah fungsi yang diskrit, ya, bukan fungsi yang kontinu. Sebetulnya kita bisa saja mendata setiap bulan, setiap pekan, bahkan setiap hari atau bahkan setiap jam. Tapi tentu tidak semua kondisi itu memungkinkan bagi kita untuk bisa melakukan pengambilan data secara terus-menerus. Ya. Nah ini seiring berjalan waktu mesin itu mengalami kegagalan. Ya. Di akhir tahun pertama tersisa 109, artinya yang bertahan atau survive itu 109. Ada satu mesin yang sudah mengalami kegagalan. Nah dan seterusnya ya. Nanti di sini di tahun ke-11, 12 itu banyak kegagalan yang terjadi. Nah, kita menyatakan reliability sebagai fungsi dari T besar. Contoh misalkan reliability pada saat T sama dengan 8. Itu adalah 102 dibagi 109. Nah, satuannya persen, ya. Selalu kita buat menjadi persen agar angkanya unitnya berlaku umum. Ya, jadi NS survive dibagi total. Nah, biasanya yang kita catat itu adalah jumlah yang gagal. Ya. Kenapa? Kalau sekarang mesinnya tersisa 102 unit, berarti yang gagal itu ada 8. Nah, lebih mudah mencatat yang 8 daripada mencatat yang 102. Maka rumus ini kadang kita nyatakan sebagai 1 min jumlah yang gagal dibagi dengan jumlah total pada kondisi awal. Ya. Nah, berhubung kita perlu membuat definisi lainnya, di sini saya menurunkannya terhadap waktu. Ya, ini tentu ini adalah diskrit. Ya, jadi sebetulnya yang benar itu adalah delta R per delta T. Ya. Tetapi di sini untuk keperluan pemodelan di sini saya buat menjadi turunan diferensial terhadap waktu. Ya. Nah ini 1 diturunkan jadi 0, ini ada angka negatif. Seper NT adalah suatu konstanta, sedangkan NF adalah fungsi waktu. Jadi ini DNF per DT. Nah, kita buat definisi. Jadi ini adalah jumlah mesin yang gagal ya di sekitar T dalam kurun waktu delta T yang sangat singkat. Ya. Kemudian yang saya kotak besar ini adalah jumlah kegagalan atau lebih tepatnya failure density. Ya, densitas kegagalan. Ya, oke nanti kita lihat definisi lebih dalamnya ya. Nah lanjut, ini didiferensialkan kemudian diintegralkan ya. Kenapa harus diintegralkan? Karena saya ingin ya menghitung R-nya ini fungsi T kecil ya. Jadi kadang kita butuh menghitung reliability atau keandalan
eh, tidak selalu pada bulan Desember. Misalkan terjadi sesuatu pada bulan Agustus, ya. Jadi kalau kita adalah hitung dalam satuan tahun itu mungkin 1,6 tahun begitu ya. Padahal datanya hanya 1 tahun, 2 tahun karena sistem administrasi kita yang menuntut pencatatan itu per tahun. Nah, tetapi seringkali kita dituntut untuk membuat kebijakan eh, yang harus cepat ya agar masalah segera tertangani. Nah, maka kita butuh menyatakan R ini sebagai fungsi T kecil, artinya fungsi waktu kontinu ya. Nah, di sini secara singkat saya katakan bahwa persamaan ini diintegralkan mulai dari 0 sampai ke T yang kita inginkan. Ya, misalkan ini 1,7 tahun, 1,8 tahun, atau bahkan 1,75 tahun. Ya. Nah, ini diintegralkan, batasnya dari 0 sampai ke T, tapi karena ada minus, maka ini R0 min RT. Ya. Sedangkan yang ini tetap menjadi FT kecil dikurangi F0. Nah, Anda perhatikan, reliability pada tahun pertama itu adalah 100%. Ya, pasti. Maka R0 itu adalah 1, sedangkan eh, ini F itu adalah jumlah yang gagal per satuan per 110 gitu ya. Pada kondisi awal itu adalah 0. Jadi pada kondisi awal belum ada yang gagal. Maka persamaan ini bisa saya tulis 1 dikurangi RT sama dengan FT. Nah, dengan kata lain RT ditambah FT itu selalu 1. Ya. Dengan demikian saya bisa membuat definisi bahwa RT kecil itu adalah reliability, sedangkan FT itu adalah unreliability, ya. Atau kumulatif sebetulnya ya, kumulatif alat yang gagal dibagi dengan 110 ya jumlah awal. Nah, kita coba hitung yang namanya laju kegagalan. Ya, laju kegagalan itu disimbolkan dengan lambda. Kalau ada topi di atasnya itu adalah estimasi atau perkiraan. Ya, secara sederhana itu adalah jumlah gagal yang terjadi di dalam selang waktu delta t dibagi delta t. Tetapi kenapa di sini saya bagi eh, ini dengan NB ya atau dibagi dengan 110 supaya satuannya itu menjadi persen per tahun ya atau persen per hari boleh ya. Bukan jumlah mobil per tahun. Kalau ini adalah pelumas nanti bisa saja liter per tahun. Nah, kalau satuannya beda-beda kan menjadi lebih rumit ya. Nah, supaya ini berlaku umum, maka saya bagi dengan NB. Jika saya ingin menghitung laju kegagalan pada saat misalkan waktu sama dengan katakanlah 5 tahun, laju kegagalan pada saat tersebut atau laju sesaat ya kalau Anda pernah belajar kalkulus, maka kita ubah ini menjadi diferensial ya turunannya. Nah, turunannya ini nanti Anda bisa otak-atik ya, ini saya kali 1/NT, ini saya kali 1/NT, maka ini akan menjadi 1/reliability dan inilah yang kita sebut sebagai probability density function. Ya, sedangkan lambda ini kita sebut sebagai instantaneous failure rate atau laju kegagalan sesaat ya atau yang kita sebut dengan fungsi hazard ya. Oke, sudah banyak. Nah, kita review sedikit ya. Jadi ini tadi reliability, ini unreliability, ini definisi awal ya. Nah, secara definitif unreliability itu adalah integral dari probability density function. Jadi bisa dibilang ini kumulatif ya. Tapi satuannya nanti dalam persen. Begitu.
Sedangkan reliability itu adalah sisanya, karena ini kan integral dari 0 sampai T, maka reliability itu adalah integral Ft dari T sampai ke Tahingga, karena ini menyatakan sisa peralatan yang masih survive atau yang masih berfungsi dengan baik, ya. Ini definisi failure density function. Sedangkan ini adalah laju kegagalan sesaat. Ini instantaneous failure rate atau hazard rate. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lambda ini kita hubungkan dengan RT ya. Kita dari persamaan-persamaan yang tadi itu kita hubungkan ya. Kemudian kita integralkan. Nah, ketika kita integralkan dapatlah RT sama dengan E pangkat integral lambda T. Nah, lambda ini polanya beragam. Ada yang konstan, ya, ada yang laju kegagalannya tinggi di awal, nanti di akhir melandai. Jadi untuk peralatan, contoh nih, peralatan yang mengalami ketidaksempurnaan instalasi, itu biasanya laju kegagalan di awal itu tinggi, nanti kesananya berkurang. Nah, jadi lambda ini tidak selalu konstan, bisa jadi tinggi di awal operasi, bisa kemudian nanti kesananya rendah. Jadi ini adalah fungsi waktu. Bisa juga sebaliknya, di awal bagus, tapi seiring dengan terjadinya misal korosi, ya, maka peluang untuk atau laju terjadinya kegagalan itu di awal itu lambat, nanti di tahun ke-10 dari 110 mesin yang saya miliki itu satu persatu mengalami kegagalan berurutan, bertubi-tubi. Jadi laju kegagalannya tinggi, gitu ya. Nah, seandainya lambda ini konstan, ya misalkan laju kegagalannya selalu 5% misalkan. Nah, maka saya akan mendapatkan ini menjadi E pangkat minus lambda T seperti ini. Ya. Nah, ini adalah kasus khusus di mana ya kegagalan yang terjadi itu bersifat eksponensial, ya. Ini analogi dengan peluruhan unsur radioaktif, ya. Contoh misalkan isotop karbon 14 itu meluruh dengan waktu paruh 5.000 tahun. Jadi kalau sekarang saya punya karbon isotop C14 sebanyak katakanlah 1 kilogram, maka 5.000 tahun yang akan datang ya secara alami karbon itu akan terurai menjadi unsur-unsur lain yang atomnya lebih kecil, ya, inti atomnya menjadi lebih kecil. Kemudian karbon yang tersisa itu adalah setengah kilogram. Jadi dalam 5.000 tahun itu berkurang setengahnya. Nah, 10.000 tahun yang akan datang, karbon yang saya miliki itu hanya akan tersisa 2.500. Jadi selalu dikali setengah ya dalam waktu 5.000 tahun. Nah, peralatan pun ada yang mengalami kerusakan dengan laju kegagalan yang serupa. Itu kita sebut sebagai laju kegagalan yang eksponensial. Nah, kemudian selanjutnya adalah conditional reliability. Ya, ini saya analogikan sebagai mesin atau peralatan atau suatu pabrik yang saya operasikan selama 4 tahun tanpa gagal. Kemudian ini dilanjutkan oleh generasi penerus, ya, atau mungkin ini diakuisisi ya perusahaannya. Mereka menjalankan bisnis tahun pertama, tetapi dalam sudut pandang saya peralatan tersebut sebetulnya masuk tahun kelima. Nah, dalam manajemen saya reliability itu dihitung sejak tahun ke-0. Dalam sudut pandang mereka, ya, itu reliability dihitung relatif terhadap tahun ke-0 menurut mereka, yang sebetulnya itu adalah tahun kelima sebetulnya. Ya. Nah, kita beri simbol T besar ini adalah 4 tahun.
Ya, Anda bisa konversi ke jam. Ya. Sedangkan T ini adalah ukuran waktu menurut sudut pandang manajemen yang meneruskan perusahaan tersebut, ya. Nah, secara definisi ini R T kecil garis vertikal T besar, ya. Oh ya, catatannya adalah dalam 4 tahun tersebut tidak terjadi kegagalan, ya. Maka nanti reliability relatif atau conditional reliability-nya itu adalah RT besar tambah T kecil dibagi dengan RT besar. Ya. Nah, untuk kasus eksponensial kita hitung ya, ini kita integralkan. Kemudian ini hasilnya seperti ini, E pangkat minus lambda T. Kalau Anda ingat lagi di persamaan yang sebelumnya ya, kalau saya menghitung reliability, anggaplah perusahaan ini tetap saya miliki selamanya, begitu ya. Maka reliability yang saya miliki adalah E minus lambda T besar. Tetapi bagi perusahaan baru yang memiliki itu pada tahun kelima menjadi minus lambda T kecil, di mana T kecilnya itu dihitung sejak nolnya itu adalah sejak serah terima, begitu ya. Nah, yang menarik adalah persamaannya itu sama, E pangkat minus lambda T. Lah, kan mustahil Pak bahwa reliability suatu peralatan itu akan sama ya menurut sudut pandang saya dengan sudut pandang pemilik kedua. Ya, persamaannya sama, tetapi perhatikan T ini beda. Jadi kalau bagi sudut pandang saya ya, dalam manajemen saya ini adalah T besar. Jadi kalau saya bilang ini tahun kelima, nah mereka bilangnya pakai T kecil, ini tahun pertama Pak, begitu. Nah, jadi nanti yang menentukan itu adalah referensi waktunya berbeda, meskipun persamaannya sama. Nah, maka itu alasan kenapa kasus eksponensial ini disebut sebagai memoryless distribution, karena distribusinya ini fungsinya akan selalu sama. Nanti pindah ke tangan ketiga itu akan sama juga fungsinya, tetapi nanti ini tentu dengan T yang berbeda, misalkan dengan simbol tau, begitu ya. Nanti tahun ke-10 pindah ke tangan ketiga, reliability-nya akan memiliki fungsi yang sama. Dengan syarat ya, tidak pernah terjadi kegagalan sampai mesin itu diserah terimakan. Nah, yang terakhir adalah mean life, umur rata-rata. Jadi secara definisi nanti Anda integralkan, begitu ya. Ini TFT dt ya. Atau untuk kasus eksponensial itu umur rata-rata itu bisa kita hitung sebagai seperlambda. Ya, atau itu mean life. Atau ya kita sebut itu sebagai angka harapan. Ya. Sebetulnya kan boleh saja umur rata-rata ini kita definisikan lain, tetapi ini kita bakukan ya agar nanti ke perusahaan manapun kita masuk ya, atau menangani kasus permasalahan perusahaan manapun, definisinya akan selalu sama. Sekian presentasi hari ini, semoga Anda paham. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya dan terima kasih.